Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dan kelak menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan, yaitu tentang berbuka ala Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan kita bisa melaksanakannya sehingga ibadah puasa kita semakin paripurna. Berbuka puasa adalah amalan yang tentu akan menghadirkan kebaikan untuk orang yang berpuasa. Akan tetapi saat berbuka puasa harus ada ilmunya. Saat berbuka harus ada hikmah yang kita dapatkan di dalamnya. Sehingga kita perlu belajar bagaimana sebenarnya berbuka puasa ala Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 5 adab yang bisa kita hadirkan saat berbuka puasa sehingga mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah tiba. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di antara yang boleh disegerakan oleh kita adalah menyegerakan berbuka saat waktunya telah tiba. Dan itu adalah kebaikan, dan itu adalah sunnahnya. Maka nanti saat adzan sudah berkumandang, bersegeralah untuk berbuka. Itu sebabnya para pendengar dan pemirsa, takjil dan hidangan yang sudah kita siapkan sebelum waktu berbuka, itu dalam rangka ketika waktu kita berbuka sudah tiba, kita bisa bersegera untuk berbuka dan kita mendapatkan kebaikan dari puasa kita. Yang kedua, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Sungguh amalan yang didahului dengan membaca basmalah, maka amalan itu akan mengantarkan pahala yang sempurna. Tapi mohon maaf, jika sesuatu tidak dimulai dengan membaca basmalah, boleh jadi ada sesuatu yang kurang dari amalan tersebut. Jadi nanti saat akan menyantap hidangan berbuka, hadirkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Agar apa yang kita hidangkan itu menjadi nikmat, menjadi berkah, dan menjadi kebaikan untuk kita. Yang ketiga, berdoa saat berbuka. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. As-shaimu hatta yuftira. Doa yang ketiga,
doa orang yang terzalimi. Maka saat berbuka, berdoalah kepada Allah. Hadirkanlah permohonan terbaik, permintaan terbaik kepada Allah, agar di setiap hajat kita Allah mudahkan. Setiap masalah kita ditunjukkan jalan keluarnya. Yang sakit disembuhkan, dan kita berdoa di waktu yang mustajabah. Kapan itu? Salah satunya di saat kita berbuka puasa. Yang keempat, hendaknya kita hadirkan hidangan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika berbuka puasa dengan makan makanan yang manis-manis dan air putih. Disebutkan juga baginda ketika berpuasa menggunakan kurma basah. Jika tidak ada, dengan kurma kering. Jika tidak ada, cukup dengan air putih. Dari sini baginda Rasul mengajarkan kepada kita, satu adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kecukupan. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Jangan berlebih saat berbuka puasa. Kenapa? Karena kita berharap dari ibadah puasa kita ini, kita menjadi pribadi yang qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah, sederhana dalam kebaikan-kebaikan kita. Tidak berlebih sehingga nanti setelah berbuka kita berdoa, dhahabat doma'u wabtaladil uru'u, insya Allah. Hilanglah hausku, basahlah tenggorokanku, dan diterimalah semua pahalaku, insya Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pemirsa, tidak berlebih dalam berbuka. Kita bisa bersiap untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan amalan-amalan yang lainnya. Pemirsa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk bisa menghadirkan dan mengamalkan 5 adab ini dalam ibadah puasa kita. Semoga kita dapat hikmah dari ibadah puasa pada tahun ini dan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul mu'afiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.